Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan ya di sini untuk membahas soal PTS Fisika kelas 12 ya, semester 1. Perhatikan rangkaian berikut. Nah, jadi ini ya rangkaiannya. Jika titik A dan B dihubungkan dengan kawat penghantar yang memiliki hambatan 0,05 ohm, maka kuat arus yang mengalir melalui kawat penghantar adalah titik-titik. Jadi kalau di titik A dan B ini dikasih kawat ya dengan hambatan 0,05 ohm nih, berapa nih arus yang mengalir di sini? Coba. Nah, ini untuk soal ini itu jadi arus yang mengalir di kawat penghantar yang di sini itu 0 ya jadinya. Karena gimana ya? Karena ini kalau dikasih hambatan di sini itu kita nggak bisa ya nyari hambatan penggantinya gitu. Karena menyalahi konsep ya kalau di sini dikasih hambatan itu, atau tidak sesuai konsep ya. Jadi kita tidak bisa mencari hambatan penggantinya, intinya itu sih. Nah, kalau ini mah cara untuk gimana mencari I ya, I1 dan I2 gitu. Kalau nggak ada hambatan di sininya ya. Nah, caranya kayak gini. Jadi kita cari hambatan penggantinya dulu nih. Nah, ininya kan 6 ya kalau dijumlahin. Kalau ini 4 ya. Jadi hambatan pengganti dari keempat hambatan ini itu 1/6 tambah 1/4. Nah, ini didapat 2,4 ohm ya. Maka kita tahu I-nya itu 12 dibagi ini ya hambatan penggantinya. 12 dibagi 2,4. Ya, jadi 5 ampere ya untuk nilai I. Nah, kalau I1-nya berarti 12 volt dibagi ini hambatan yang di jalur ini ada 4 ya, maka 12 dibagi 4 jadinya 3 ampere ya untuk nilai I1. Begitupun untuk I2 ya, cari cara nyarinya gitu. 12 dibagi 6 ya, karena ini dijumlahin jadi 6. Maka 12 dibagi 6 itu 2 ampere ya. Nah, jadi kalau dijumlahin itu I1 tambah I2 itu jadinya I ya. 3 tambah 2, 5. Nah, ini cara kalau nggak ada hambatan di sininya ya. Ya, jadi untuk soal ini jawabannya yang A aja ya. Ini kalau menurut saya. Karena tidak sesuai dengan ketentuan gitu. Kita nggak bisa nyari hambatan penggantinya kalau di sini dikasih hambatan. Coba kita ke soal berikutnya ya. Perhatikan rangkaian berikut. Nah, ini rangkaiannya kayak gini ya. Kuat arus yang melalui hambatan 4 ohm adalah titik-titik. Kita lihat di sini. Berarti arus yang mengalir di hambatan ini nih 4 ohm. Berarti berdasarkan gambar ini, jadi yang akan kita cari itu I3 ya, arus yang mengalir di hambatan 4 ohm. Jadi I3 itu kan ngalirnya ke sini ya jalurnya nih. Set. Kalau I2 jalurnya ini, kalau I1 itu yang dilaluinya jalur ini ya, gitu. Di sini juga berlaku ini ya. I1 sama dengan I2 tambah I3 ya, hukum Kirchhoff. Dan juga kita untuk menjawab soal seperti ini itu pakai hukum Kirchhoff juga ya, ini Kirchhoff 2, kalau ini Kirchhoff 1 ya kalau nggak salah. Jadi hukum Kirchhoff 2 ini jumlah tegangan yang pada rangkaian tertutup itu 0 ya gitu. Jadi di sini kita misalkan ini itu loop 1 ya. Kemudian ini loop 2 ya. Arah loopnya kayak gini ya, I1 kayak gini. Begitupun I2 kayak gini ya. Ini untuk arah I1, I2 dan I3 nya kayak gini. Nah, kita lihat nih loop 1. Nah, ini ketentuannya kalau untuk yang GGL kalau ketemunya yang pendek itu nanti negatif ya. Kalau ketemu yang panjang itu nanti positif. Nah, kalau arah loop dengan arah I-nya berlawanan maka itu negatif. Kalau searah ya, arah loop dengan I-nya maka itu positif. Ini untuk arah ininya nih. Untuk tanda-tanda ininya nih. Kayak gitu ya ketentuannya. Kayak kita ke loop 1 dulu nih. Berarti yang ini nih, arahnya kayak gini ya. Nah, kita lihat GGL dulu nih. Kita cari di loop 1 ini ada GGL-nya yang mana nih?
yang ini ya, cuman satu nih, yang 6 volt. Nah, ketemunya itu yang pendek ya, maka itu negatif, jadi nilainya negatif 6. Nah, nggak ada lagi ya di loop 1 GGL. Maka kita lanjut ke IR ya. Nah, kita lihat nih di IR ini. Pertama di sini I3 ya. Nah, ini kan arah loopnya ke sini, arah I3-nya ke sini ya. Nah, itu kan berlawanan ya. Maka min I3. Nah, kemudian hambatan yang dilalui I3 itu 4 ohm ya. Maka dikali 4. Kemudian loop ini kan searah dengan I2 ya. Maka ditambah I2. Nah, kemudian hambatan yang dilalui I2 itu 3 ya. Maka I2 kali 3. Nah, udah nggak ada lagi ya. Maka sama dengan 0. Nah, ini min 6-nya pindah ruas ke kanan ya. Nah, ini penulisannya juga saya kayak gini ya. 3I2 kemudian dikurang 4I3 sama dengan pindah ruas jadi positif ya, positif 6. Nah, ini misalkan persamaan 1 ya, yang ini nih. Kemudian kita tinjau di loop 2 ya, yang ini nih. Untuk loop 2 kita sigma GGL dulu nih, lihat ada 1 ya GGL-nya ini. Kita lihat arah loopnya kayak gini, ketemu yang panjang ya. Maka positif ya nilainya, positif 18. Nah, nggak ada ya GGL-nya, nggak ada lagi untuk di loop 2. Maka kita lanjut ke IR ya. Nah, pertama I1 dulu ya. Di loop 2 arahnya ke sini kan, arahnya ke sini loop 2. I1 arahnya ke sini. Maka berlawanan ya, maka min I1. Nah, jalur yang dilalui I1 itu tidak ada hambatan ya. Kalau tidak ada hambatan kan 0 makanya. Maka I1 dikali 0. Hambatannya 0 ya. Di sini nih hambatannya nggak ada, maka 0 hambatannya. Maka I1 kali 0. Kemudian kita lanjut. Nah, ini arah loopnya ke sini, arah I2-nya ke sini ya. Maka berlawanan ya, maka min I2. Nah, I2 hambatan yang dilaluinya 3 ya, 3 ohm, maka kali 3 sama dengan 0. Nah, ini kan hilang ya, atau 0 nih. Jadi tinggal 18 min 3I2 ya. Maka I2-nya itu kan ini pindah ruas ya, jadi min 18. Maka min 18 dibagi min 3 ya. Nah, didapat I2-nya itu 6 ampere. Kita kan tujuannya nyari I3 ya. Maka kita substitusi ini nilai I2 ini ke persamaan 1 nih. Bakal dapat I3-nya. Nah, ini I2-nya ganti 6 ya. Yang udah kita dapat nih 6 ampere. 3 kali 6 min 4 I3 sama dengan 6. Nah, ini kan 18 pindah ruas ke kanan jadi min ya, 18. Nah, ini kan jadi min 12 ya. Maka I3-nya itu kan min 12 dibagi min 4. Nah, itu didapat 3 ampere ya untuk nilai I3-nya. Jadi arus yang mengalir melalui hambatan 4 ohm ini atau disimbolkan pada gambar ini I3 itu nilainya 3 ampere ya. Sehingga jawabannya untuk soal ini adalah yang E ya. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya pembahasan soalnya dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.